Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Cairin merespon, hehehe. Karena Cairin sudah membantu Papa, sekarang ayo kita main. Papa tinggal mengingat ringkasannya dengan cepat. Jihun merespon, dengan cepat. Meski nih ringkasan, itu masih membutuhkan waktu untuk mengingatnya. Cairin melanjutkan, tapi Cairin sudah membantu Papa banyak hal karena Cairin ingin bermain bersama Papa. Dalam hati Jihun, ya karena dia sudah melakukan sebanyak ini untukku. Sebagai seorang Papa, aku juga punya kebanggaanku tersendiri. Aku bisa mulai menghafalnya besok. Jihun berkata, oke, ayo kita bersenang-senang hari ini. Hore! Lalu, kelas berjalan lebih lancar daripada yang kau perkirakan. Dan Jihun, berdasarkan catatan ringkasan milik Cairin dan pengalamannya ketika kuliah, mampu mengajar dengan kemampuan yang sebanding dengan para profesor. Tetapi sebuah kekhawatiran baru muncul. Karena kurangnya waktu luang, Jihun gak bisa makan siang dengan Cairin. Dalam hati Jihun, aku biasanya makan siang dengan Cairin. Jadi terasa aneh karena makan sendirian. Aku gak punya banyak nafsu makan ketika dia gak berada di sisiku. Kuharap dia makan dengan lahap. Aku khawatir tentang banyak hal. Dan akhirnya Jihun pun balik belajar. Oke, kalau begitu, mari kita mulai menyelesaikan soalnya sekarang. Terus tiba-tiba datang nih. Loh, Changsu, kenapa kau di sini? Ya, mau bagaimana lagi? Terus ternyata Cairin datang. Papa, loh, Cairin, kenapa kau di sini? Cairin kesini karena Cairin rindu Papa. Cairin benci makan sendirian. Apakah Papa tidak merindukan Cairin? Jihun jawab, Papa juga merasakan kesepian tanpa Cairin. Dan di sini kan lagi ngajar kan, orang-orang ngelihat Jihun semua. Dalam hati Jihun, oh iya, sekarang masih jam pelajaran kan? Ini ngomong-ngomong ini putriku, dia sangat lucu kan? Tiba-tiba, pantas aja dia terlihat familiar. Ternyata, apakah Anda sosok ayah Cairin yang terkenal itu? Wah, ini luar biasa. Ya, aku gak pernah melihatnya secara langsung. Dia benar-benar imut dan cantik. Iya, kayaknya tampan. Lagi pula, orang bilang penampilan seseorang tergantung genetik orang tuanya juga. Dalam hati Jihun, aku masih harus menyelesaikan kelasnya. Jihun berkata, Cairin, karena takutnya mengganggu kelas, Cairin tunggu di luar sama Paman Changsu. Oke, tiba-tiba yang berdiri merespon nih, gak usah, kami baik-baik aja, dia tidak akan mengganggu sama sekali. Jihun merespon, ya udah kalau begitu, Cairin duduk di kursi kosong sebelah sana. Oke, Cairin merespon, iya, Cairin akan duduk dengan tenang agar Cairin tidak mengganggu orang lain. Oke, sekarang mari kita lanjutkan menyelesaikan soalnya. Batas waktunya sampai jam 4. Kalau kalian bisa menyelesaikannya sebelum waktu berakhir dan mendapat nilai di atas KKM, kalian bisa langsung keluar. Cairin berkata, Papa, Cairin juga mau ikut mengerjakan. Boleh. Ini kertasnya. Seseorang berbisik yang kanan nih. Apa maksudnya? Anak kecil ini bisa mengerjakan soal ini. Cewek yang kirim jawab, apa kau nggak tahu? Dia terkenal jenius di lab penelitian Profesor Choi. Ya, aku tetap masih nggak mempercayainya. Ya udah, tunggu aja dan lihatlah. Dan di sini baru jalan berapa menit nih? Baru jalan dari 3:05 ke jam 3:20, 15 menit. Papa, Cairin sudah menyelesaikan semuanya. Tolong cek jawaban Cairin, Pak. Jihun merespon, oh, kau mengerjakan semuanya dengan benar. Kerja bagus, Cairin. Pak, saya juga sudah selesai mengerjakan semuanya. Sini, coba berikan itu padaku. Jihun berkata, kau mendapat nilai di atas KKM. Kau boleh meninggalkan kelas tanpa mengganggu mahasiswa lainnya. Tapi di sini si cewek, dia mau nanya nih. Jihun bertanya, ada apa? Permisi Pak, apa Cairin benar-benar menjawab semuanya dengan benar? Anda hanya bercanda kan? Jihun akhirnya memberikan kertas dari Cairin. Hah, ini mustahil. Dia menjawab semuanya dengan benar. Anak umur 7 tahun menyelesaikan semua soalnya. Sedangkan saya, seorang mahasiswa yang mengikuti kelasnya masih gagal. Jihun merespon, jangan terlalu berkecil hati. Kau juga mendapatkan nilai yang bagus. Dalam hati Jihun, lagian manusia nggak bisa bersaing dengan makhluk surgawi. Nggak ada untungnya juga buat kita. Lalu di sini Profesor balik nih. Oh, Profesor, Anda kembali lebih awal. Profesor berkata, oh, jadi itu yang terjadi. Gak ada hal aneh lain yang terjadi selagi aku pergi kan? Si murid bertanya, jika memang ada sesuatu yang terjadi, saya akan langsung menghubungi Anda. Terus bagaimana dengan urusan Anda? Ya, Hah?
Apa itu benar? Iya, jika bukan karenanya, hari ini aku pasti akan berjalan-jalan dan berdebat ke sana kemari. Terus, apakah kau bisa memanggil Cihun ke kantorku? Aku ingin memberitahunya sesegera mungkin. BTW, ini bukan Cihun ya, murid lain. Dan akhirnya Cihun pun bertemu dengan profesor. Profesor bertanya, bagaimana kelasnya? Apakah menyenangkan? Cihun menjawab, ya kelasnya menantang, tapi juga menyenangkan. Itu sulit, profesor berkata. Begitulah rasanya menjadi profesor. Ini tentang terus melangkah maju meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Tapi Anda kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Bagaimana urusan Anda? Percayalah padaku. Aku bahkan gak bisa menghitung jumlah orang yang kutemui untuk menyelesaikan masalah ini. Dan di antara mereka, seorang teman yang kebetulan menjabat sebagai Kepala Menteri Sains dan Teknologi sangat membantuku. Oh, benarkah? Iya, orang itu mempunyai pemahaman yang dalam tentang proyek kita dan juga merupakan orang yang sempurna untuk menyampaikan niat kita kepada orang yang berpengaruh. Jadi yang ku maksud adalah, kepada siapa kita akan menyampaikannya? Cihun menjawab, Menteri Sains dan Teknologi? Enggak, lebih tinggi. Hah? Terus apakah Perdana Menteri? Enggak, lebih tinggi lagi. Gak mungkin. Apakah itu presiden? Jangan bilang Anda membicarakan tentang presiden. Itu benar, proyek kita terdengar hingga ke telinga presiden. Hah, Pak Presiden? Ya, betul. Seperti yang kau tahu, presidennya sekarang punya ketertarikan yang besar terhadap revolusi industri keempat. Ketika dia mendengar kalau lembaga penelitian kita adalah lembaga ternama dalam revolusi ini, dia memutuskan untuk memberikan dukungan kepada lembaga penelitian kita daripada Shinsung Motors. Kesimpulannya, masalahnya telah terselesaikan. Jangan khawatir dan lanjutkan proyeknya dengan nyaman. Baik, dia mengerti. Dalam hati Cihun, syukurlah halangan terbesarnya telah diselesaikan. Dan setelah isu dengan Shinsung telah selesai, negosiasi dengan Haichi berjalan lancar dan berhasil mencapai kesepakatan. Dan Cihun pun pulang, Chaerin bertanya, jadi mobil listrik yang dibuat oleh Haichi akan menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh Papa? Cihun menjawab, iya, tapi itu masih nanti. Itu akan memakan waktu beberapa tahun. Chaerin berkata, ya yang jelas syukurlah masalah sudah selesai. Papa juga terlalu sibuk dan Chaerin menjadi bosan setiap sore. Cihun merespon, maafkan Papa karena belum bisa menemani Chaerin bermain beberapa waktu ini. Mulai hari ini, ayo kita bersenang-senang lagi. Apa yang ingin kau mainkan hari ini? Chaerin ikut Papa aja. Cihun merespon, oh? Beneran? Karena hari ini adalah kesempatan langka untuk bermain bersama. Bukankah lebih baik kalau kau pilih apa yang kau inginkan? Chaerin menjawab, enggak, Chaerin paling suka melakukan apa yang Papa lakukan. Kalau gitu, oke deh. Kalau gitu, bagaimana kalau kita membaca buku bersama? Chaerin merespon, ya, Chaerin juga ingin membaca buku. Cihun bertanya, Papa akan membaca web novel yang sudah menumpuk. Kalau kau apa, Chaerin? Chaerin menjawab, kalau Chaerin, tada, Chaerin ingin baca ini. Dalam hati Cihun, hah, anakku sukanya membaca jurnal ilmiah dari luar negeri, tapi aku sebagai ayahnya malah membaca novel. Enggak, ini karena Chaerin adalah seorang jenius. Jika IQ ku setinggi Chaerin, aku pastinya akan membaca jurnal ilmiah di umur segini juga. Tapi membaca jurnal seperti itu di waktu luangku adalah sia-sia bagi hidupku. Terus pas lihat HP tiba-tiba, apa ini? Dari 60 novel yang aku baca, sebanyak 47 novel nggak dilanjutkan, dan sisanya bahkan tidak dikerjakan dengan bagus. Kacau sudah waktu luangku yang berharga. Chaerin bertanya, Papa, ada apa? Apakah Papa ada masalah? Cihun menjawab, semua novel yang Papa baca dulu sekarang nggak dilanjutkan. Jadi Papa nggak punya bahan bacaan. Padahal Papa sudah menunggu hari ini tiba. Kenapa Papa sangat khawatir? Kalau Papa nggak ada bahan bacaan, Papa buat aja sendiri. Buat sendiri? Iya, Papa bisa membuat cerita yang bagus kalau mencoba. Kau terlalu melebih-lebihkan Papa. Kreativitas adalah kepunyaan orang-orang berbakat. Dan akhirnya Cihun pergi ke universitas. Si profesor berkata, bagaimana kalau kau coba menulis novel? Cihun bertanya, saya menulis novel? Kenapa tiba-tiba? Profesor menjawab, aku belakangan ini melihat berbagai berita kalau sebuah AI yang dikembangkan di Jepang berhasil lulus di kontes literasi dengan novel yang dibuatnya. Jika mereka bisa membuatnya di Jepang, kenapa kita nggak bisa? Jadi kita mencoba melakukan creative writing dengan menggabungkan keahlian kita dan AI. Cihun merespon, oh jadi gitu. Dan untuk melakukan itu, Chaerin perlu menulis sebuah cerita. Apa benar? Profesor menjawab, itu benar. Itulah kenapa aku pikir Chaerin bisa bergabung dan ikut menulis. Akan bagus jika kau bisa menerbitkan buku juga, mumpung sedang membahas novel. Cihun merespon, tapi saya nggak punya bakat dalam menulis. Apa tidak masalah? Profesor menjawab, ini semua tentang prosesnya. Melalui proses itu, AI pada akhirnya akan sempurna. Jadi jangan merasa terbebani untuk menulis sebagus mungkin. Tulis aja cerita yang ingin kau tulis sesuai keinginanmu. Dan di malam hari, ku bilang aku akan mencobanya. Tapi aku gak kepikiran ide sama sekali apa yang ingin ku tulis. Chaerin bertanya, Papa, apa yang sedang Papa lakukan? Cihun menjawab, Papa sedang memikirkan tentang membuat novel seperti yang Chaerin bilang. Apa kau ingin menulisnya bersama dengan Papa? Iya, Chaerin mau menulis bersama Papa. Cihun berkata, oke, novel seperti apa yang ingin kau tulis?
Fantasi. Charin ingin menulis novel fantasi. Chihun merespon, sungguh? Bukannya kau bilang sebelumnya kalau menurutmu novel fantasi kurang menarik? Ya itulah kenapa Charin ingin buat novelnya sendiri. Charin akan menunjukkan papa novel fantasi yang sebenarnya, di mana semua mimpi dan fantasi kita menjadi hidup. Oke, papa akan menantikannya. Charin bertanya lagi, bagaimana dengan papa? Apa yang akan papa tulis? Chihun menjawab, papa tidak terlalu memikirkan tentang ini. Jadi papa masih nggak yakin apa Charin bisa memberi saran. Bagaimana kalau novel romance? Hah? Novel romance? Iya, tapi papa belum pernah membaca genre itu sebelumnya. Apa menurutmu papa bisa membuat cerita yang bagus? Charin menjawab, papa bisa menulis cerita tentang papa dan mama. Dalam hati Chihun, cerita tentang aku dan Yena. Itu adalah ide yang bagus. Cerita cinta anak remaja selalu menjadi topik populer. Chihun berkata, terima kasih karena sudah memikirkan papa ide yang bagus Charin. Bagaimana kalau kita menulis sekarang? Charin merespon, sama-sama. Oke, semoga beruntung papa. Dalam hati Chihun, bagus, kita udah punya dasarnya. Pertemuan pertama, ciuman pertama, liburan pertama, kita bisa fokuskan pada 3 poin ini. Aku pertama kali bertemu Yena saat kelas 6 SD. Kita menjadi dekat saat sering bertukar giliran sebagai pengawas kelas. Kita masuk ke SMP dan SMA yang sama. Dia pintar dalam akademik dan populer. Jadi aku sering merasa cemburu padanya. Yena, aku penasaran, bagaimana kabarmu sekarang Yena? Lalu 1 bulan kemudian, selesai itu nulis novelnya dan dibaca sama profesor. Chihun, kau punya bakat untuk menulis novel. Dengan sedikit penyesuaian, kau bahkan bisa memikirkan untuk menerbitkannya. Benarkah? Terima kasih Profesor. Profesor melanjutkan, aku tidak sekedar memberikan pujian kosong. Kita harus memasukkan novelmu bersamaan dengan novel Charin ke dalam datanya. Dalam hati Chihun, nggak pernah aku sangka tulisanku bisa mendapatkan pengakuan. Tapi sekarang karena aku sudah mendapatkan pujian, motivasi kreatifku semakin membara. Menulis lebih menyenangkan daripada yang kukira. Kalau begitu, haruskah aku coba menulis cerita yang lain? Dan terinspirasi dari pujian Profesor Choi, Chihun segera menulis novel keduanya. Dalam hati Chihun, aku penasaran apa aku akan mendapatkan pujian yang sama untuk kedua kalinya. Kali ini, aku akan menantang diriku sendiri dengan menulis sebuah web novel yang biasanya suka aku baca. Karena tren sekarang adalah tentang regresi. Waduh, kesukaan kalian banget ya. Aku akan mencoba mencampurkan rage dan regresi di ceritaku. Judulnya akan bernama The Return of the Toxic Rider. Hah? Dari kalimat pertamanya aja, ada aura-aura yang memancarkan benih masterpiece. Bagaimana kalau ini menjadi bestseller populer secara langsung saat aku menerbitkannya? Kenapa gak aku coba aja menulis novel? Dan di Korea Selatan, orang bebas memikirkan apa yang mereka inginkan. Dan Chihun tenggelam dalam imajinasinya sendiri. Lalu tulis-tulis terus. Ini ada duar. Akhirnya selesai. Episode pertamanya berjalan lebih lancar dari yang kukira. Haruskah aku upload ini ke Panmunet? Mungkin sebuah situs untuk ini novel kali ya, baca novel kali ya. Oke, sudah terupload. Kira-kira berapa banyak orang yang akan baca ini? Bagaimana kalau ini langsung masuk ke daftar bestseller pemula dari episode pertamanya aja? Dan 10 menit kemudian, 30 menit kemudian, enggak, ini pasti nggak benar. Kenapa jumlah view-nya masih 1? Kenapa? Nggak heran, hari-hari ini banyak orang yang hanya membaca cerita dengan episode yang banyak. Jika aku upload beberapa episode lagi, pasti akan ada balasan. Jangan menyerah, ayo terus menulis. Dan cari ngeliat si Chihun lagi nulis ya. Narasi BTW, narasi. Bagaimanapun, meski dengan rasionalisasi dirinya, gak ada satu komentar yang ditulis pada novel Chihun. Bahkan setelah lebih dari 20 episode, tiba-tiba baru 20 episode udah hiatus, cok. Membuat dunia yang gak nyata emang sulit. Aku meremehkannya setelah mendapatkan pujian atas novel pertamaku. Aku seharusnya menganggap itu sebagai pengalaman yang bagus. Dan sekarang aku sebaiknya fokus dengan kerjaanku lebih rajin. Ini ada komentar Vitac, VITAC, vitamin C. Mungkin nggak tahu ya. Dia berkata, aku sudah membaca novelmu dan ini sedikit mengecewakan. Secara pribadi, kupikir kau salah arah dengan alur ceritamu. Tidakkah kau berpikir kalau kau sebaiknya mencari inspirasi di tempat yang lebih familiar? Tanda kutip tempat ya. Dalam hati Chihun, cari inspirasi di tempat yang lebih familiar. Itu adalah saran yang bagus. Novelku sebelumnya juga berdasarkan dari pengalamanku sendiri. Jika kulihat apa yang familiar denganku saat ini, sesuatu yang berbeda dari yang biasanya adalah ternyata itu dekat denganku. Mungkinkah ada aura yang mirip-mirip fantasi tepat di sampingku? Bagus. Kita lihat ya, ada judul lagi nih. Putriku adalah seorang malaikat yang kehilangan sayapnya. Aku bisa menulis ini dengan baik. Terus Charin menghampiri Chihun dan bertanya, Papa, apa novelnya berjalan lancar?
Iya, hari ini ada pembaca yang memberi Papa saran. Jadi Papa berpikir untuk menulis novel baru yang berdasarkan cerita Papa dan Chairin. Oh, jadi Papa dan Chairin akan menjadi karakter utamanya? Chairin nggak sabar. Chihun menjawab, iya. Terus bagaimana dengan novelmu? Apakah Chairin sudah selesai? Iya, Chairin baru aja selesai. Jadi Chairin ingin menunjukkannya ke Papa. Ini adalah novel fantasi. Chihun berkata, itu pasti menantang untuk menulis novel fantasi. Chairin luar biasa. Mari kita lihat. Judulnya adalah Kabut Mitos Menelan Apel Emas. Maksudnya apa itu? Hehe, Papa akan paham saat membacanya. Tapi berjanjilah pada Chairin kalau Papa tidak akan menunjukkannya ke orang lain sebelum Papa selesai membacanya. Papa haruslah yang pertama. Oke. Bolehkah Papa membacanya sekarang? Dan akhirnya dibaca. Awal mulanya Dewa menciptakan dunia. Dewa kemudian menjadikan manusia sebagai perwakilannya. Dan manusia menguasai bumi menggunakan kekuatan yang bernama Oracle. Ketika manusia menginginkannya, sungai muncul di padang pasir, jalan terlihat di lautan, tanaman tumbuh di tanah yang tandus, dan air keluar dari batu. Di bumi, manusia adalah makhluk yang tidak terkalahkan dan tidak mengenal rasa takut. Seiring tumbuhnya kekuatan Oracle, semakin besar rasa tamak yang dimiliki manusia. Dan pada akhirnya, manusia menantang sang dewa. Dipenuhi rasa marah, dewa melarang penggunaan Oracle kepada manusia yang menantangnya. Dan sejak saat itu, manusia menjadi makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Tetapi manusia yang masih patuh kepada sang dewa, mereka masih bisa menggunakan Oracle. Mereka mencemooh para manusia yang nggak bisa menggunakan Oracle. Dan untuk membedakan diri mereka dari manusia itu, mereka menamakan diri mereka naga. Keturunan naga mulai menguasai manusia menggunakan kekuatan naga mereka. Semua kekayaan dari suatu tempat semua dikumpulkan di tangan para naga. Dan manusia mempersembahkan kesetiaan mereka kepada para naga untuk mendapatkan berkah. Lalu pada suatu hari, dewa meninggalkan pesan kepada keturunan naga dan menghilang. Si dewa berkata, aku akan memulai perjalanan yang panjang. Lanjut narasi novelnya ya. Ketidakhadiran dewa menyebabkan perbedaan di antara keturunan naga. Naga yang tengah nih berkata nih, sang absolut adalah alasan atas keberadaan kita. Kita harus mengikuti sang absolut. Yang bawah membalas cewek yang bawah. Sang absolut mengatakan dia akan memilih siapa yang akan diselamatkan pada hari penghakiman. Hingga saat itu kita harus tetap di sini dan memerintah para manusia. Lanjut narasi. Pada akhirnya mereka tidak mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk bertindak sesuai pemikiran mereka masing-masing. Para naga yang memilih untuk mengikuti sang dewa membagikan kekayaan mereka kepada manusia. Manusia berbahagia menatap segunung kekayaan yang menumpuk di depannya. Keturunan naga menertawakan manusia-manusia itu dan berkata, kekayaan membutakan mata mereka. Gak ada manusia yang akan menemukan apel emas untuk keselamatan. Manusia yang dibutakan kekayaannya tidak lagi menyembah keturunan naga. Dan keturunan naga yang tersisa yang ada di bumi menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya sembari mengawasi manusia. Sungguh keberadaan keturunan naga menjadi sebuah mitos. Dan bahkan apel emas untuk hari penghakiman masih tersembunyi. Dalam hati Chihun, wah, bukankah ceritanya sungguh detail? Gak hanya ditulis dengan baik, tapi dengan sangat baik sekali. Hah? Apa sih? Ya intinya begitulah. Chihun berkata, Chairin, bagaimana kau bisa menulis sebagus ini? Emang apa sih yang putriku gak bisa lakukan? Chairin bertanya, apa Chairin menyakiti perasaan Papa? Chihun jawab, itu benar. Chairin kesayangan Papa gak pernah sekalipun menyakiti perasaan Papa. Iya, ngomong-ngomong, apa novel Chairin memiliki ending terbuka? Apakah tidak ada volume selanjutnya? Chairin menjawab, volume selanjutnya ada. Chairin akan menulis tentang hari penghakiman dan cara untuk mendapatkan apel emasnya. Chihun bertanya, apa Chairin bisa memberitahu Papa lebih dulu? Papa benar-benar penasaran. Chairin menjawab, Chairin gak boleh bilang kepada Papa. Tapi karena Papa adalah Papa, Chairin akan beritahu. Tapi berjanjilah pada Chairin, Papa tidak akan bilang siapapun. Oke? Jika Papa melanggarnya, Chairin akan marah. Oke? Jadi... Chihun bertanya, hah? Maksud Chairin apa? Chairin, yang Papa tanya itu... Dalam hati Chihun, sepertinya aku gak salah dengar. Kau sengaja mencampur adukannya supaya aku terhindar dari spoiler ya? Padahal jauh lebih baik kalau kau memintaku untuk menunggu. Ya sudahlah, lebih baik jangan ditanya lebih lanjut. Kalau aku tunggu saat volume selanjutnya dirilis, aku bisa tahu kan? Chihun berkata, terima kasih sudah memberitahu Papa. Dan akhirnya balik ke kampus. Teman yang kiri berkata, wah jadi ini karangan yang ditulis Chairin. Changsu merespon menambahkan, dia tidak hanya pandai dalam belajar, tetapi dia juga berbakat dalam menulis. Hal apa yang gak bisa dilakukan? Chihun menjawab, ada satu. Hah? Apa itu? Chihun menjawab, yaitu membuatku marah. Kenapa Chihun malah mengatakan hal payah semacam itu? Ya nggak sepenuhnya salah sih, jadi aku nggak bisa menyangkalnya. Oh ya ngomong-ngomong, ku dengar novel barunya Chihun cukup populer belakangan ini. Apa Chihun berencana untuk membuatnya berbayar? Ya respon pembaca tampak cukup bagus. Tapi kau sendiri tahu kan kalau aku bukan penulis profesional, jadi aku nggak ingin melakukannya.
Dan novel yang sedang kutulis saat ini mendapat respon yang lebih baik dari sebelumnya. Kita lihat peringkatnya nomor 1, My Daughter, The Wingless Angel. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!